Seorang pemuda duduk bersila dengan mata tertutup, berusaha merenung di tengah kebimbangannya hati dan pikirannya. Sebuah kisah penuh makna mendalam, mengupas realita kehidupan yang semakin jauh dari tatanan peradaban manusia sebagai khalifah dengan hak dan kewajibannya di muka bumi ini. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang sedang bersemedi di dalam sebuah goa. Ia didatangi oleh seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Nusantara, Sunan Kalijaga. Dalam dialog yang mendalam, Sunan Kalijaga memberikan amanat bagi sang pemuda yang kelak disiapkan akan menjadi pemimpin besar di tahun 2029. Pesan-pesan tentang kepemimpinan sejati, nilai-nilai keadilan, dan visi masa depan. Kisah ini bukan hanya inspiratif, tetapi merupakan panduan hidup bagi siapa saja yang ingin memahami arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Dalam keheningan malam yang begitu sunyi, tampak seorang pemuda tengah bersila di atas sebuah batu di dalam goa. Mulut goanya sepintas hampir tak bisa dilihat, akar pohon beringin yang telah berusia ratusan tahun, seolah sengaja menutupinya. Ada kegundahan yang sering mengganggu hati dan pikirannya. Ia telah lelah dengan gemuruh dunia, kebisingan ambisi dan godaan kekuasaan. Lunturnya nilai-nilai kemanusiaan makin jelas nampak seolah sudah jadi gaya dan tren manusia kekinian. Ia semakin bimbang menafsirkan tanda-tanda alam yang dapat dirasakannya, tetapi hampa karena sudah tidak tahu lagi harus berbicara dengan siapa. Karena sulit membedakan antara orang berilmu dan orang awam. Sepak terjang dan sikap keteladanan sangat samar. Maka menyendiri menjadi pilihan untuk mendapatkan solusi dan ketenangan batin. Ia tidak menyadari, inilah awal langkah yang akan mengubah hidupnya, sebuah pertemuan spiritual dengan salah satu tokoh besar pada zamannya, Sunan Kalijaga. Assalamualaikum, wahai anak muda. Pemuda tersebut membuka mata perlahan. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjubah coklat dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Pemuda terkejut. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa ada di sini? Tenanglah, anakku. Aku bukan makhluk asing, aku adalah penjaga warisan kebijaksanaan Nusantara. Namaku, Sunan Kalijaga. Aku datang karena hatimu memanggil. Pemuda, memalingkan wajah, ragu. Sunan Kalijaga, bukankah Anda hanya ada dalam cerita masa lalu? Bagaimana mungkin kita berbicara sekarang? Sunan Kalijaga, kebenaran tak mengenal batas waktu. Aku hadir dalam ruang ini, bukan sebagai tubuh, tetapi sebagai pesan. Yang Maha Kuasa mempertemukan kita untuk tujuan besar. Kau mencari jawaban, dan aku diutus untuk menyampaikannya. Sunan Kalijaga, anakku, aku tahu hatimu resah. Kau merasa kecil di dunia yang besar ini. Tapi ketahuilah, Yang Maha Kuasa telah menyiapkan peran besar untukmu, menjadi pemimpin bagi bangsa ini di masa depan. Pemuda, dengan nada ragu, pemimpin. Saya, bagaimana mungkin? Saya hanyalah seorang pemuda biasa tanpa pengalaman atau kekuatan. Sunan Kalijaga, pemimpin sejati bukan ditentukan oleh harta, kekuasaan, atau keturunan. Pemimpin sejati adalah mereka yang hatinya dipenuhi keikhlasan, pikirannya dipenuhi kebijaksanaan, dan tindakannya dipandu oleh keadilan. Dan aku melihat potensi itu dalam dirimu. Pemuda, menunduk. Jika benar itu takdir saya, ajarkanlah saya, Kanjeng Sunan. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang tidak mengecewakan rakyat dan Tuhan Yang Maha Kuasa? Sunan Kalijaga, dengarkanlah baik-baik, karena apa yang akan kusampaikan adalah amanat yang harus kau jaga selamanya. Sunan Kalijaga, pertama, jadilah pemimpin yang mendengar. Ketahuilah, mendengar adalah seni yang sering diabaikan. Sebagian besar pemimpin hanya berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Dengarkan keluh kesah rakyatmu, pahami kebahagiaan dan penderitaan mereka. Dari sanalah kebijakan yang bijaksana akan lahir. Pemuda, mengangguk perlahan. Bagaimana cara saya mendengar dengan hati, bukan hanya telinga? Sunan Kalijaga,
Rendahkan egomu. Saat kau memandang rakyatmu bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai keluarga, maka suara mereka akan menembus hatimu. Jangan pernah biarkan kesombongan menutup telinga hatimu. Sunan Kalijaga. Kedua, jadilah pemimpin yang adil. Keadilan adalah pilar utama dalam kepemimpinan. Tanpa keadilan, kepemimpinan akan runtuh. Jangan pernah condong kepada kekuasaan atau harta, dan jangan takut pada manusia. Takutlah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pemuda, bagaimana saya bisa tetap adil di tengah godaan dunia yang begitu kuat? Sunan Kalijaga, peganglah teguh prinsipmu. Ingatlah, dunia ini fana. Kekuasaan hanya sementara. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kepentingan sesaat. Jika hatimu selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, kau akan diberi kekuatan untuk tetap adil. Sunan Kalijaga. Ketiga, jadilah pemimpin yang visioner. Seorang pemimpin harus mampu melihat jauh ke depan. Jangan hanya memikirkan hari ini atau esok, pikirkanlah generasi yang akan datang. Bangsa ini bukan hanya membutuhkan pemimpin yang pintar, tetapi juga pemimpin yang memiliki akhlak dan moral. Pemuda, dengan tekad yang semakin kuat. Saya mengerti, Kanjeng Sunan. Tetapi bagaimana cara saya membawa bangsa ini menuju visi yang besar itu? Sunan Kalijaga, bangunlah bangsa ini di atas 3 fondasi. 1. Pendidikan yang mencerdaskan. 2. Keadilan yang merata. Dan 3. Moralitas yang kuat. Ketika kau memimpin dengan hati yang bersih, rakyat akan mengikutimu tanpa paksaan. Jadilah teladan, bukan hanya pemberi perintah. Sunan Kalijaga berdiri dan memandang pemuda dengan sorot penuh harapan. Sunan Kalijaga, tugasku selesai, anakku. Kini, tugasku ada di pundakmu. Ingatlah, kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Jalankanlah dengan keikhlasan, dan Tuhan yang Maha Kuasa akan membimbingmu. Pemuda, dengan penuh keyakinan, saya berjanji akan menjaga amanat ini, Kanjeng Sunan. Sunan Kalijaga menghilang perlahan. Pemuda kemudian bangkit dari duduknya, melangkah keluar, berdiri di bukit, menatap fajar yang mulai menyingsing. Setiap pemimpin besar dimulai dari hati yang kecil. Dialog spiritual ini menjadi awal perjalanan sang pemuda menuju takdir besar yang telah ditetapkan Tuhan yang Maha Kuasa untuknya. Terima kasih telah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video yang bermanfaat lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi positif. Tunjukkan dukungan juga dengan cara like video ini. Terima kasih.